Bali, atau yang dikenal juga dengan sebutan Pulau Dewata, memiliki keindahan alam dan kekayaan budaya. Kepopuleran Bali sudah menyebar hingga ke seluruh dunia. Siapapun yang mengunjunginya tak hanya menikmati pemandangan wisata, tapi juga menyaksikan berbagai kesenian tradisional khas Bali. Jika dahulu, kesenian tradisional khas Bali kebanyakan digelar untuk ritual upacara keagamaan. Namun, di masa sekarang juga sebagai pertunjukan yang sifatnya menghibur dan mengedukasi para wisatawan yang berkunjung ke Pulau Seribu Pura ini. Tak terhitung berapa banyak seniman yang ada di Bali. Niketut Arini salah satunya, ia adalah seniman yang berasal dari Bali. Namanya dikenal melalui tarian-tarian Bali yang diciptakannya. Sehingga tak mengherankan jika ia mendapatkan gelar Maestro Tari Bali dari Dinas Kebudayaan dan kerap membawa misi kebudayaan ke hampir seluruh belahan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi sahabat Lensa Indonesia. Kembali bersama saya Woro Estri ini di Indonesia Lebih Dekat. Selain dikenal dengan keindahan alamnya, Bali juga terkenal akan kekayaan seni dan budayanya. Salah satunya adalah seni tari. Cukup banyak tari Bali yang namanya mendunia. Dan sahabat Lensa Indonesia, hari ini saya berkesempatan untuk berbincang secara eksklusif dengan seorang legenda, seorang maestro tari Bali, Niketut Arini. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Terima kasih, sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatannya dan penghormatan buat kami bisa berbincang langsung dengan Ibu Niketut Arini yang namanya sudah melegenda di dunia seni tari Indonesia, khususnya Bali. Baik, bisa Ibu ceritakan sejak kapan dan bagaimana awalnya Ibu berkiprah di dunia seni tari Bali ini, Ibu? Silahkan. Ya, kalau dari kiprahnya dari kecil, memang keluarga kami, keluarga seniman, bapak dan om dan kakak-kakak saya, semua menyenangi dan berkecimpung di kesenian. Ya. Nah saat itu ya di umur kecil saya sering nonton om saya mengajar, masih mereka datang dari desa-desa yang di Bali, seperti Karangasem, Klungkung, sampai Jemberana ya. Kalau datang ke rumah itu kesempatan saya untuk ikut belajar. Nah, pertama dari melihat, dan setelah 7 tahun saya mulai menari, belajar menari, dan pertama kali saya menari umur 10 tahun, waktu saya kelas 3 SD. Nah dari sana memang saat itu orang yang privat pribadi dari rumah tidak ada belajar menari. Mereka jadi penari karena dipilih oleh komunitinya. Karena mereka bikin itu masih seluruh desanya dipilih dulu siapa-siapa. Tapi saya kebetulan di rumah saya itu tokoh-tokohnya ada. Jadi saya tidak sengaja datang dan saya sering melihat dan saya langsung bisa memainkan gamelan. Saya saking dekatnya itu sampai saya SMP kelas 2 itu saya sudah disuruh mengajar ke Karangasem. Itu tugasnya dari om dan bapak saya. Kalau ada yang minta untuk anak-anak kecil, silahkan kamu mencoba dan kamu belajar di sana bagaimana. Kalau sudah bisa menari belum tentu bisa mengajarkan begitu. Nah kesempatan itu saya mulai belajar. Pertama kali saya belajar bahasa dulu. Karena bahasa orang di keraton beda dengan di luar. Jadi saya di sana belajar bahasa dan akhirnya sedatang om saya dari Denpasar lagi, dia melihat, oh kamu sudah bisa jadi guru. Itu kesan yang paling senang saya dengar. Karena tetapi setelah itu dia lagi
Tapi katanya ini kurang ini caranya bagaimana, dikoreksi kembali, selalu dikoreksi. Ya, dan itu saya seperti mendapatkan pengajaran baru ya. Saya coba lagi, oh benar ya, kalau saya tidak buktikan itu ya. Selalu dia di mana-mana saya mengajar pasti dia datangnya, tidak bilang kapan-kapan, dia pasti datang. Itu yang saya sampai bekal sekarang tuh, telitinya dia mengajar. Dia belajar dari seseorang, Pak Kaler namanya. Saya sendiri juga belajar sama Pak Kaler itu. Jadi saya seperti adik kelasnya di situ. Tapi kan om saya sudah jadi guru, saya masih di SMA. Di SMA itu SMK namanya, namanya Konservatori Karawitan. Bali. Khusus ya Bu ya. Iya. Karena di Solo paling dulu, karena di Solo diajarkan gaya Bandung Bali, ya. Terus sekarang di Bandung bikin, di Bali harus bikin kan gitu. Guru-guru saya di Bali berangkat ke Solo jadi guru di sana. Jadi tahun 60 dia pulang dan membuat konservatori di Bali, dan saya anak pertama, murid pertama di situ. Sekolah konservatori. Iya, konservatori Karawitan. Nah, setelah itu saya langsung diangkat menjadi guru. Karena lulusnya bagus, Karawitannya bagus, tarinya bagus, tembangnya bagus, jadi ketiga-tiganya bagus. Saya langsung diangkat 3 orang menjadi guru. Nah, saat menjadi guru itu saya dapat ujian lagi, saya disuruh ke Lombok mengajar sekegong yang baru. Nah, itu seperti pelajaran baru bagi saya, bagaimana mengajarkan menggambel, bagaimana mengajarkan menari. Saya sampai 1 tahun di sana. Dan bapak saya juga mengizinkan saja. Diminta sama Ibu Made, Bapak saya minta anaknya untuk ke Lombok. Dia bilang iya. Saya, mengapa Bapak izinkan? Ya kan kamu harus belajar di masyarakat, katanya. Katanya mau jadi guru. Nah itu saya ingat-ingat itu betul-betul di sana saya belajar benar-benar harus mengajarkan orang itu bagaimana. Kan orang di sana saya ajak kerjasama hari Sabtu. Saya dengan mulut saya, kadang-kadang saya dengarkan kaset dulu, terus mereka menirukan saya. Malamnya dia mengajar. Dia mengajar temannya, saya mengajar tarinya. Sampai 10 tahun itu Gubernur Lombok Barat itu datang ke rumah tempat saya mengajar, dan dia mendapat inilah, orang tua saya di sana mendapat penghargaan ya bagus dari gubernurnya di sana. Dia masih dari Madura waktu itu. Ya. Baik, berarti Ibu mulai menari itu umur 7 tahun? Ya. Dan mulai belajar 7 tahun? Ya, sebelum itu boleh melihat tetapi tidak boleh belajar. Sesudah masuk kelas baru boleh belajar. Itu taatnya orang dulu. Dilihat saja dulu, kamu bisa sekarang boleh coba, tapi saya tidak berhubungan dengan kamu. Kamu boleh latihan sendiri. Nah, nanti begitu dia sudah diizinkan, saya dibentuk badannya dulu, ditarik, dikinikan gitu, tidak boleh mau bilang sakit kan? Ya, tapi kita juga merasa senang sekali kalau sudah dipegang gurunya. Gitu. Dan umur 10 tahun pentas. Dan SMP kelas 2. Sudah menjadi guru tari. Wow. Tapi itu sebenarnya guru-guruan ya, belum guru pasti. Karena di situ seorang anak yang saudaranya banyak ini salah satu dia diboyong ke Karangasem oleh neneknya. Jadi bapaknya di sini sangat khawatir, bagaimana anak saya tidak bisa menari nanti, gimana hari ini saja kirim ke sana. Jadi hubungan saya dengan bapaknya, dengan Banjarnya, dengan saya sendiri bagus sekali, dan saya mau ke sana. Nah itu di sana sampai 10 orang bisa. Jadinya lebih kecil dari saya ada, lebih seumur saya juga ada. Sampai salah satu jadi dosen di ISI. Ya, ada namanya juga anak Agung Arini namanya. Kesumo Arini. Jadi sama nama saya sama. Ya. Baik, untuk
omnya Ibu sendiri yang menjadi pelatih, kalau boleh tahu namanya siapa ya, Bu? Namanya dia Iwayan Rindi. Iwayan Rindi. Okay. Dia cousin sama bapak saya, kakek saya sama bapaknya dia, saudara. Jadi sepupu. Dia kalau jadi penari di Pura Jurit dulu, namanya Pura itu tempatnya Sangyang dulu. Sebelum ada penari-penari yang ditonton, harus di Pura dulu. Dinyanyikan ya seperti trans, sedikit bisa menari langsung. Nah, itu sudah pakai reguler waktu itu. Masih sampai ada di buku tahun 30 itu masih ada om saya. Saya beli bukunya karena dia ada di sana. Dia bapak saya bilang, saya jadi pengikutnya om. Sampai di sana saya ikut menggambel, saya harus menghias dia, ajak pulang, mengantar ke sana. Jadi salah satunya setiap guru murid itu mengajak Atahan namanya, ada pengikutnya. Yang semua disuruh apa-apa seperti dia. Jadi dia waktu itu angkatan ketiga. Angkatan ketiga di Pura Jurit itu. Jurit. Karena yang kedua itu Ibu Polo. Ibu Polo yang diambil Lemayur, menjadi istrinya Lemayur. Baru sedang bunga-bunganya dia dikawinkan sama itu, sama orang dari Belgia, pelukis yang terkenal itu. Langsung dia dilukis terus sampai dia umur tua itu, dilukis terus. Yang ada di Ubud? Yang itu, yang Pak Ibu Ronji? Ya, orang-orang dari Belgia itu. Pak Antonio Blanco? Iya. Bukan Belanda. Lemayur namanya. Yang di Sanur, Blanconya kan di Ubud. Ironji istrinya. Ini ini Lemayur tidak punya anak ya. Jadi begitu dia kawin di sana, terus om saya diangkat menjadi penari karena kosong di sana. Penarinya dia sampai lama, sampai dia betul-betul dapat mens, perempuannya sudah harus keluar, tidak boleh lagi jadi penari. Jadi pulangnya ke sini. Nah, disinilah baru tahun 33 baru ada gongnya. Bapak saya juga pemainnya di sini. Baik, jika boleh dijelaskan Ibu, apa yang memotivasi Ibu untuk tetap menekuni tari Bali sampai saat ini? Ya, begini soalnya. Nah, salah satunya sport saya kan ayah saya. Kalau saya bilang, Pak, namanya Sabo itu di mana? Saya bilang gitu. Apa itu Sabo? Desa Sabo. Sabo. Saya mau belajar ke sana. Kok kamu jauh-jauh belajar di sini sudah semua saya bisa, saya bilang. Saya pingin ke sana. Bapak harus antar saya ke sana. Nah, diantar naik sepeda, kita turun ke sungai, naik sampai kita nginep di sana seminggu sama orang tua saya. Dia mau nginep di sana dan saya bisa. Terus saya diangkat sebagai anak yang paling tua di sana, paling tua yang belajar, yang perempuan, yang laki-laki ada. Nah, setelah itu setiap ini mau kemana jadi sekarang? Mau belajar apa sekarang? Bapak saya mau demang miring Pak, siapa bisa? Ada teman saya, Ibu Puspawati mau ke sana, di sini ada 2 kilo dari sini. Dia sudah kawin, tapi waktu itu dia di rumah. Terus saya pergi tahun 58 sudah saya ke sana. Sudah belajar. Setelah itu ke guru lain lagi, Pak Ridet namanya. Memang setiap guru itu mempunyai keistimewaan masing-masing. Punya tutur-tutur yang saya harus ingat masing-masing juga. Yang setelah itu kan saya sudah tamat di Kokar, janda jadi guru, sudah dibuka aslinya tahun 67. Saya sudah punya bayi 1. Saya mau sekolah lagi. Kalau saya jadi guru gini saja, semestinya saya harus sekolah lagi, kan begitu. Nah, saya ikut di sana. Itu sekolahnya dari tahun 67 sampai 73 baru sarjana muda. Jadi guru-gurunya itu memang
itu ditunggu dari Jogja, tunggu dari Jakarta, dari mana-mana gitu, baru dikumpulkan. Kita tidak bisa karena gurunya itu orang dari jauh-jauh. Orang jauh-jauh. Ya, jadi sarjana muda saya baru tahun 73. Ya, jadi teman saya yang ngajak sekelas itu karena dia sendiri, single, gitu, saya sudah punya anak, pergi dia ke Jogja, sekolah lagi di Jogja. Ada ke Solo, ada ke Jogja. Tamat itu mereka ke Bali dan mengumpulkan lagi yang sarjana muda ini untuk dijadikan S1. Dan saya ikut juga. Waktu itu cuma 10 orang yang ikut, yang dari 40 orang itu. Yang lainnya sudah kerja, tidak mau gini. Saya harus ikut, saya bilang saya harus selesai satu ya. Artinya, nah begitu saya selesai di sana, diangkat juga bukan diangkat bagaimana, diperbantukan juga mengajar di ISI, ya menyanyi, tari-tari yang kuno, gitu. Saya didampingi oleh guru-guru yang tua-tua, jadi asistennya Ibu Renang, jadi asistennya Bu Puspa, gitu. Saya langsung mempelajari apa yang dikuasai oleh penari-penari tua. Memang ini sekali istimewa sekali caranya mengajar zaman dulu. Itu bedanya mengapa saya tekuni itu, karena betul-betul setelah saya bisa itu beda sekali kelihatannya. Kalau murid saya sering dibilang, "Ibu di mana belajar kok muridnya bagus-bagus gitu dia." Tapi saya yang telitinya itu saya pegang, harus begini. Dan murid saya memang waktu itu lomba tidak pernah kalah gitu, sampai 3 kali dapat bergilir, dan saya dapat tidak pernah meleset itunya. Artinya saya punya kesimpulan bahwa mata saya sudah benar gitu ya. Kadang-kadang saya masih tetap saya coba lihat murid saya kurang apa gitu. Bagus Bu, ini gitu. Ada guru-guru tua itu saya sering suruh nonton. Gitu. Ya, kalau gini salah satunya dilihat dulu tangannya baru ke situ. Aduh, istimewa sekali itu, nggak sekedar gini, tapi dia itu saja geraknya luar biasa, dirasakan orang nonton. Yang begitu saya simpen. Jadi yang memotivasi ini adalah satu bapak ibu dan guru-guru. Ya, guru-gurunya itu karena kan kamu jadi guru, kalau jadi guru harus banyak dapat dari kami, dan datang ke sini, menyediakan waktu mengajar saya itu luar biasanya, dan juga membantu. Ada foto-fotonya masih, murid ini kurang gini, kakinya jangan boleh begini, kalau salah terus diperbaiki. Jadi di situ saya mendapatkan sesuatu itu yang saya tulis menjadi satu buku. Bukunya itu namanya Dasar 1 Dasar 2. Ini sudah terbitkan di tahun berapa Bu? Sebelum 15 itu, artinya 12 apa. Saya sekarang masih saya punya mau cetak lagi tari karangan Om saya, Pak Rindi, sudah dapat hak ciptanya. Sekarang bukunya saya harus cetak lagi. Ya, sekarang butuh uang aja. Ya, tapi ini sudah editornya tuh mesti ponakan saya. Ya, dia kuat ininya. Biar kamu aja yang kerja, ibu yang ngumpulin bahan. Gitu. Baik, Ibu dikenal juga sebagai pencipta sejumlah tari Bali. Dan kalau boleh tahu ada berapa tari Bali yang sudah Ibu ciptakan hingga sekarang, dan mungkin bisa Ibu sampaikan nama-nama dan tahun berapa Ibu menciptakan tarian-tarian tersebut. Nah, yang pertama saya bilang itu Sri Asadu, itu sebenarnya ujian akhir saya. Tetapi karena semua orang senang, itu sampai orang-orang Jepang senang cari itu, saya hidupkan lagi. Di sana terdiri dari tari laki-laki, tari perempuan, tari tokoh perempuan, tokoh laki, semua ada tokoh-tokohnya. Karena itu menceritakan Betara Siwa ya, dengan ini Dewi Uma. Nah, itu selesainya itu dikeluarkan oleh Pak Nyoman Suarso karena saya suruh menarikan waktu itu. Gopale namanya.
Gopala itu kan pengangon, tukang Penggembala. Penggembala. Itu kan dikeluarkan menjadi tari Gopala. Nanti putrinya dari semua dikeluarkan, ada Siwonatanya keluar. Sampai 4 tarian itu bisa keluar dari situ. Karena yang keseluruhan ini kan memang banyak cari penari. Nah sekarang dikeluarkan itu menjadi 4 bagian. Tapi saya sempurnakan lagi. Sempurnakan ditambah biasanya belum ada seperti awalnya apa, terus di tengahnya apa, terus akhirnya kan begitu. Itu tengah-tengahnya saja ada awal sama akhirnya saya tambahkan lagi. Jadi kayak bercerita. Jadi bercerita. Terus itu yang saya paling berkesan itu dari video Lalita tahun 82. Saya ciptakan dapat nomor 1 di seluruh Bali. Nah, artinya waktu itu karena bagaimana penilaiannya, ada salah satu penciptanya berontak sedikit, dia rapatkan seluruh jurinya, siapa yang memilih saya dan siapa memilih dia. Ternyata cuma 2 orang saja yang memilih ini. Semua mengaku saya lebih harmonis katanya. Kalau tarian itu tariannya bagus, kalau pakaiannya belum harmonis, tidak pementasan namanya. Gitu. Karena dia pakaiannya masih sederhana gitu. Saya dibilang sama Pak Wanan, Ibu pakaiannya glamor sekali. Ya saya memakai 9 penari. Ceritanya ini di Nirwana loh ceritanya. Gitu, sekarang 2 orang akan turun menjadi karena ada Arjuna itu, ya salah satu Arjunanya, dia akan membunuh raksasa yang akan merusak di Kayangan. Itu dari bapak saya ceritanya. Sambil menggoreng pagi-pagi, bapak saya kamu sudah punya cerita? Belum. Langsung dia ngomong, bapak pertama, kedua, 3. Langsung dia babakkan. Itu terus saya cerita sama tukang bikin lagunya, Pak ceritanya begini. Sudah datang lagunya, saya harus bikin tariannya. Ya gitu. Jadi begitu, jadi ceritanya dari Bapak, lagunya dari Pak Sinti namanya, Pak Sinti. Pak Sinti. Ya, dia adik kelas saya. Karena saya mengajarkan di desanya dia punya anak 4 perempuan, semua di sini belajar dari kecil, dari masih gemerangka diajak ke sini sampai bisa semua. Saya yang ngajar di sini, bapaknya kan di luar negeri, di San Diego, masuk, cucu anak-anaknya itu diantar neneknya. Setiap minggu di sini ya makan, tidur di sini dulu siangnya, baru dibawa pulang. Artinya dia seperti dia membalas saya, sebenarnya saya banyak masih minta sama dia. Ya kita jadinya seperti saudara juga. Saling membantu Ibu. Saling membantu ya. Gitu. Jadi ada berapa? Ada namanya ada berapa tarian? Video Lalita, terus namanya Setria Sadu, yang nomor 3-nya namanya ini waktu itu Supraba Duta. Supraba itu ceritanya setelah yang bidadari itu turun, saya bikin cerita baru lagi tentang Arjuna dengan Suprabanya, dengan bidadarinya. Ini yang disukai sama Newata-Kwace, raja raksasa itu. Sampai dia mau rusak itu karena dia tidak mau dikawinin sama ini. Sekarang Arjuna yang minta tolong, nanti kamu rayu dia. Nanti sudah rayu, tanyakan di mana tempat kesaktiannya gitu. Nanti dia begitu, kesaktian saya di sini, langsung selesai waktu itu perangnya dia. Itu ada tokoh di sana Arjuna, ada Indra, ada Newata-Kwace-nya sendiri, terus ada Suprabonya, terus yang satu tidak punya peran tapi dia masih berputar waktu itu paling baru gaya saya ya. Jadi saya punya baca banyak dari komposisi itu. Saya permainkan komposisi, senang melihat komposisi orang Solo dan itu saya campur di situ, jadi legongnya bagus sekali dan cocok sekali sama lagunya. Itu dia bilang
ibu pintar sekali mencari gerakan di gending itu, apa kok bisa ibu gitu. Saya pelajari kendangnya, saya bilang gitu. Saya ngitung aja, biasanya nggak cocok. Iya, kalau hitung saja kan ini punya dinamika beda-beda gitu. Di situ ya orang ilmu saya bilang. Terus waktu itu saya juga bikin legong narwastu, itu teman-teman dari gereja. Saya malamnya begini, aduh saya pengen bikin legong loh. Gitu malamnya. Pagi-pagi ada datang sini, ibu bikinkan saya lagu ini, kasetnya coba. Tembus itu mimpi saya. Ya, Pak Rajak namanya. Terus saya bikin itu tahun 2007 ya. Terus juga legong satunya Siwo Nate, yang ini ya. Waktu Siwo sama umanya mau jadi ini, kan dikutuk, terus umanya menjadi apa namanya itu, jadi yang ada di kuburan, apa ya namanya ya, saya lupa namanya, dari jadi Durga, Durga ya. Sekarang saya bikin itu di pengosekan. Saya habis mengajarkan di sana, ibu harus bikin legong gini, terus saya bisa bikin legong itu jadi legong semua. Kalau cari-cari biasa-biasa, cuman merevitalisasi yang sudah hilang. Saya dapat potongannya di Belanda, ya pulang. Saya ingat masih gendingnya ada di depannya. Saya hubung-hubungkan itu dan saya dekatkan itu, Pak Suwanda bisa bantu saya. Ini saya sepotong aja dapat di Belanda ini, tapi saya senang lagu ini saya tahu tariannya segini, kok dia sepotong aja direkam ya, dan dikasih waktu ada festival tong-tong itu, dititipkan ini untuk Bu Arini, nanti katanya dia mau pengaksamanya mau dibangun gitu. Saya bangun lagi, itu luar biasa, itu dari mana-mana bahannya. Bahannya jadi itu berpencar ya. Iya, begitu yang ininya. Kalau mencipta terus itu juga kadang-kadang legong aja, kok saya suka legong ya. Itu karena dia di sana punya ketentuan-ketentuan yang spesifik gitu. Yang di sini yang paling panjang saya bangun dan saya rekam itu, dan saya ujikan anak-anak SMP ini, mereka ada lomba per kota dulu, sudah itu per satu Bali. Dapat saya juara di Denpasar, akhirnya saya juara di Bali. Waktu itu dibawa ke Hawaii, dibicarakan di sana. Dan salah satu murid saya orang Amerika itu, tari ini dibicarakan diisi. Itu saya sangat senang sekali. Mengapa, di mana Ibu Arin dapat gerak-gerakan bagus sekali? Terus dia tanya saya, aduh guru saya banyak sekali, mata saya juga kalau saya nonton orang itu, kalau ada bagus saya tiru aja gitu saya. Kan biasanya kalau orang pakai oncer ditarikan di Nusa Dua, kan ada angin. Kok bagus sekali pakai gitu? Kok orang-orang di Denpasar tidak pernah pakai oncernya? Ya tergantung aja di situ mengapa tidak dipergunakan. Saya pakai seperti saya lihat itu kelihatan. Ada seperti diperkosa, di apa itu kelihatan. Walaupun legong yang sangat tipis romantisnya kelihatan jadinya. Kalau lari kakinya tidak boleh tetap begini, saya pakai seperti dia lari walaupun dia ke samping tetapi kelihatan ke depan. Itu saya perhatikan benar itu. Kadang-kadang kok bisa ya, saya ini teliti, kok keledetnya dengan kok cepat, kok bagus, nang pong, memang ada seharusnya begitu, tapi tidak selalu. Dirnang tentang sirnang tentang kalau perlu begitu pakai itu. Itu saya sering ngajak nonton anak-anak, coba lihat apanya yang istimewa tariannya dia. Bu, kok telapak tangannya begini Bu? Ya coba kamu pakai, bagaimana caranya, kamu senang lihatnya, boleh pakai. Itu tidak salah, tapi cuma caranya. Kok tangannya sampai ibu jarinya kebuka, kalau kita kan selalu begini, ya dibuka begini Kak. Bagus sekali Kak, putih kelihatan di tangannya, karena semua begitu ya. Itu yang seperti itu. Saya ajak anak-anak kompromi gini, kalau ini tidak usah Bu, yang ini kalau gini gitu. Coba kalau kita
apa namanya, ceriteranya kan lebih naik ke klimaks, naik. Kadang-kadang teman-teman di sini masih tetap aja. Tapi saya lakukan pertama tidak boleh keras, kedua boleh noleh, nomor gak marah. Itu harus ditingkatkan itu, saya bilang gitu. Oh begitu ya. Nah, nanti kalau kamu paling itu mengapa? Karena pintunya semua ditutup, kamu sekarang mau kemana? Itu Bu Renang yang mau ceritakan itu. Ya saya praktekkan anak-anak, kemana? Aduh, semua ditutup, saya mau kemana? Aduh, saya ini sudah rajaan, sudah dekat dia mau perkosakan begitu ya. Sebenarnya enggak begitu, tapi begitu dia melihat begitu, dia orang semua menangis kelihatan. Aduh, seperti dia kebelet dulu. Ya itu yang semacam itu kan jarang orang perhatikan begitu. Peningkatan klimaksnya itu. Sekarang segini keluar lebih keras dan kamu mendelik. Dia. Jadi benar-benar menghayati peran. Jadi lama saya juga menceritakan kepada mereka. Saya coba sendiri, dia nonton sendiri, dia tidak berani lagi. Terus kalau tidak begitu, kamu tidak usah lomba. Lalu apanya dicarikan semua sama. Kalau kamu punya itu keistimewaan kamu. Nah itu juara nomor 1 saya dapat waktu itu. Ya jadi jarang orang dapat nomor 1 kan. Saya pernah dapat, artinya murid saya masih kecil-kecil, masih kelas 3. Kalau mereka sudah SMP itu kan lama dia belajar. Ya tapi saya sudah baru kelas 3 SMP sudah bisa dia mencapai itu. Baik. Baik Bu. Ya. Dari sejumlah tari Bali yang sudah Ibu ciptakan tadi, tarian yang mana yang paling berkesan untuk Ibu? Yang memang biasanya itu kan mengikuti zaman. Kalau saya pasti saya ajarkan juga sama anak-anak. Ini sudah dipakai langsung di Ubud setiap hari Jumat, katanya legong saya dipakai. Ibu nanti legong Ibu saya tetap dipakai di Ubud. Ya silakan. Jadi artinya kesan itu karena orang banyak yang senang. Sampai di Vancouver, di Belanda juga saya ajarkan itu karena mereka minta kan gitu ke sana. Itu orang-orang yang suka tarian seluruh dunia bisa kumpul. Ya saya tidak tahu caranya mereka. Itu di Rotterdam itu. Saya dikasih waktu sekian itu, saya Pak Dibio, Suryatini, 4 orang ke sana. Itu saya tidak pernah jumpa dengan Pak Dibio. Saya harus jadi mata gede waktu itu, jadi orang yang sakti. Saya tidak pernah ngomongnya. Terus Pak Dibio tidak pernah ketemu dengan saya. Tapi saya pernah mencatat anak saya belajar tari itu, saya mencatat kata-katanya. Semalamnya seperti saya meditasi, terus kok saya lupa apa yang dibilang pertama kali. Kalau sudah dapat itu kuncinya apal semua. Terus suami saya kan udah meninggal. Dia bilang dibuka pintunya, Dut, kalau kamu tidak bisa kembalikan aja pakaiannya gitu suami saya. Waktu itu saya ingat langsung kata-kata itu, saya pakai itu. Terus Pak Dibio, bisa aja gitu. Ya dapat ngaji datang dari malam sama saya datang. Dia bilang begitu, disuruh kembalikan, tidak usah kamu menari itu. Dan saya dapat tongkatnya itu dapat saya cari-cari di sana. Terus Pak Dibio sampai heran, kamu galak sekali tadi malam sampai melempar tongkat ke aku katanya itu. Ya begitulah datang dengan tiba-tiba itunya. Ya terus waktu mau selesai, kita harus bercerita tentang seperti ini. Pembelajaran saya disuruh berbahasa Inggris. Pak Dibio udah nanti saya transfer ke malam itu saya tulis langsung. Dan saya ingat suami saya yang ngajarkan saya bahasa Inggris, kakak, Dek, siang ini beli mau tidur, kamu baca ini dulu ya. Sudah baca, besok tiap dia mau tidur minta dibacain bahasa Inggris. Itu namanya English course rasanya pada. Salah banyak sekali saya punya cerita. Dengan tidak sengaja saya sedikit ada neket sedikit ini grammarnya. Waktu saya dipilih jadi ke Filipina, siapa yang bisa bahasa Inggris? Aduh ini. Saya acungkan tangan, terus saya dites yang memang bisa. Terus kamu yang sana. Dan setelah dari sana, karena saya menari di sana di televisi,
kelihatan di Jakarta. Di sini belum ada televisi. Terus diberitakan ke Bali bahwa Bu Ardi sukses di Filipina gitu. Terus saya ada wawancara. Itu pertama kali saya wawancara dengan ini, dengan koran. Itu ya luar biasa waktu itu kemana-mana saya menari, ada aja yang nonton gitu ya. Sambutannya bagus. Ibu gimana kalau tidak mau payas, saya lihat beda, tapi kalau sudah di panggung kok jadi lain katanya begitu ya. Itu saya, walaupun dikatakan begitu, saya juga bilang sama Bapak, itu dari penari itu begitu, pakai ininya, jangan malu-malu kalau di panggung, keluarkan kau bisa apa yang kamu bisa, yang sepatutnya, yang tidak semuanya boleh diperlihatkan. Karena om saya itu kalau orang nonton tuh sampai gila sekali. Kalau bapak saya ada musim tanam di sawah, om saya diikutkan duduk aja di sana. Jadi orang datang pegang-pegang kakinya karena dia cantik sekali kelihatan. Ya, jadi orang bantu ke sana tuh sengaja melihat dia ke sana. Dibantu bapak saya menanam. Nah, itu kata, oh gitu ya Pak. Sampai kakinya dipegang-pegang sama orang, segitu aja dia diam, dia kedek-kedek di sana. Kan dia alisnya nyerarik gitu ya. Ya alisnya gitu cantik sekali dia. Kalau dia pakai pakaian laki, memang pakai ini. Tapi dia juga bilang gitu ya. Saya ditugaskan itu saja, kalau saya nanam enggak mau saya gitu kan. Tapi kalau dipegang begitu aja enggak apa-apa. Itu saya gitu orang dulu ya, sampai taksunya begitu gitu. Berarti yang paling berkesan adalah tari legong ciptaan Ibu. Ya. Karena sudah kemana-mana ya Ibu ya, dan peminatnya juga banyak sekali. Sampai Kalau luar negeri. anak-anak saya lagi murid-muridnya, kalau menari itu dia jadi heran dia, apanya kok bisa gitu dia. Ya saya itu udah ingat, kalau salah tadi adik sudah gini, tapi jangan nak disepelekan gerakan sedikit itu. Itu mau selesai itu dilihat sama penonton loh. Selesainya pasti gong ting 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 sampai habis suara gongnya baru kamu tidak boleh lari. Langsung lari. Ya, jangan cuek-cuek sama penonton belajar itu. Nini juga begitu dulu ya gitu. Waktu keluar pertama pasti orang pingin siapa itu kan begitu. Itu harus yang senyum yang paling manis apa kemana, kalau setun, kalau selit dulu nanti sudah begitu nafasnya datang mata kan redup itu kan mengajar begitu susah. Ikutnya itu susah, dia mempraktekkan susah, sampai berulang-ulang disuruh baru coba gitu. Kalau bercoba saya bilang bagus, baru dia terus ya. Baik Ibu, beberapa waktu lalu Ibu mendapatkan penghargaan Adi Sewaka Nugraha. Ya. Kalau boleh tahu Ibu, bagaimana kesan Ibu memperoleh penghargaan tertinggi bagi para pengabdi seni dari pemerintah Provinsi Bali tersebut? Sebenarnya saya ragu-ragu ikut ya juga. Waktu itu? Ya, tapi yang di provinsi emasnya saya belum dapat. Cuman Madya saya dapat waktu Pak Oko jadi gubernur. Saya dapat Madyanya. Itu tidak boleh diperpanjang lagi untuk mendapat emasnya. Tapi teman saya dapat ya. Gitu. Udah saya ngeliat tuh itu teman-teman ya seperti di sini itu juga ada yang mendukung, ada yang tidak kan gitu biasa begitu. Saya dicari, saya murid Ibu, saya sudah dapat Ibu, kok Ibu tidak dapat? Sekarang tolong kumpulkan surat-suratnya. Tuh waktu itu saya tidak dapat langsung, tapi saya tidak apa-apa. Ya sudah saya dapat Madya, ada cukup, saya bilang begitu. Yang pertama kan di Bupati saya sudah dapat. Ya orang-orang belum pernah mendapat, saya sudah dapat. Karena murid saya tidak pernah kalah di sana. Saya ikut di Bandung. Saya betul-betul murid saya tuh setiap ini ada bercerita tidak. Kalau pentas itu beda dengan ini. Kalau kita mau menang, kalau sudah yakin dan tetap ini tidak boleh ragu-ragu, saya bilang gitu. Ya akhirnya saya dapat penghargaan itu, dapat emas ya di Magelang gitu. Terus
yang ini dites nih, Bu. Yang ini, yang terakhir itu. Disewakan umrah itu. Datang profesor-profesor di sini, tanya-tanya saya apa-apa yang saya perbuat apa-apa gitu. Begini Pak, saya sebenarnya tidak terlalu saya ingin, tetapi karena saya disuruh juga saya barangkali umur saya sudah wajib saya ikut. Apa pekerjaan saya dari dulu saya coba dulu ini mengumpulkan itunya poin-poinnya. Dan terakhir saya guru dan yang lain tuh murid saya semua. Ya, murid saya semua. Dari Tabanan murid saya, dari Badung murid saya, dari Buleleng juga murid saya. Jadi barangkali kalau saya di Denpasar saya tidak dapat Bu, untung juga Ibu aja yang paling tua waktu itu. Dan itu kelima itu dah guru aku. Jadi Pak Sujeno itu lah murid-murid saya semua. Ya jadinya saya ya bersyukur aja. Ya syukur saya. Jadi kadang-kadang di mana-mana saja juga ada begitu. Yang di Badung saya dapat, di Denpasar teman-teman yang saya di Badung itu yang sudah dapat di Badung lagi dapat di Denpasar. Tapi saya tidak, saya tanya itu mengapa, apa bedanya, saya bilang jangan menanyakan begitu, saya tidak mau minta, tapi saya bertanya apa yang dinilai tak gituin. Ya jadi apanya yang dinilai kan gitu, karena ada waktu dia mau keluar negeri itu dia minta nilai supaya saya ngasih bagus supaya dapat keluar negeri. Itu artinya ada yang begitu, saya tidak mau ada yang begitu. Nah saya dikasih sama Pak Wali terus dibikinkan saya hadiah. Ibu jangan marah, itu orang ini apa namanya, kadang-kadang teman-teman begitu tidak semua fair gitu. Ya biasa di mana-mana begitu dia bilang. Baik. Baik, mungkin Ibu bisa sampaikan penghargaan apa saja yang sudah pernah Ibu raih. Nah itu melalui seni tari Bali ini. Namanya Kerti Budaya yang di Badung. Ya. Kerti Budaya. Kerti Budaya. Ya. Terus ini apa namanya itu yang paling bukan Dharma Kesuma. Dharma Kesuma barangkali. Tapi ada yang utama, ada yang madya. Saya dapat yang madya. Yang madya. Ya terus ini Sewaka ini. Terus tahun 2015 saya diikutkan maestro itu ke Jakarta, yang mereka ke sini. Ibu tidak usah bicara, saya sudah baca banyak. Bu Ria bilang gitu. Ya Ibu, saya ini saja Bu, serahkan saja. Kalau saya memang sudah layak, ya itu saya mohon Ibu juga memperhitungkan saya. Terus dikasih saya juga murid. Namanya belajar bersama maestro. Ya 16 sama 18. Yang 16 itu waktu dites di Jogja, grup saya nomor 1. Ya jadi kebetulan murid itu sekarang dia cari S1-nya di Jakarta, ada sekolah tari. Dia memang bagus dan dia terakhir itu dia yang memegang peranan. Tuh. Berarti ada seorang yang menyelamatkan saya. Orang-orang lain saya mau penarinya sama rata. Yang kurang cantik itu saya tidak pernah membedakan sama. Pilih yang tinggi, yang gemuk, yang ini saya pakai. Saya paling milih yang paling belakang. Pokoknya saya terima itu semua, saya bilang gitu. Hebat Bu Arni, enggak ya. Di saya sekarang ini dipakai di mana kan begitu. Kalau rata-rata tari Sumatera biasanya latih bersama kan gitu ya, ranta atau apa yang itu dari Kalimantan itu apa tuh, dari selatan itu kan harus yang sama-sama tingginya apa namanya itu. Nah itu saya lakinya 2, ada gemuk 1, ada kurus. Yang kurus itu sekarang begini Bu. Terus saya bikin tari Bali, Ibu saya ciptakan ini bagus terus bilang gitu. Ibu saya mau ke Bali, saya mau lihat Ibu lagi ya. Yang lain bukan orang Bali berarti? Bukan. Semua orang seluruh Indonesia Bu. Ya. Begitu, jadi makanya sampai sekarang masih jadi ini saya masih jadi di Facebook jadi teman bagus. Dekat. Saya bikin tari ini.
Kalau saya bisa perbaiki, saya perbaiki. Namanya itu Muhammad Hasan itu namanya. Dia ini sekali, getol sekali dia mengikuti saya. Ibu kemarin itu belajar di mana ibu tuh? Saya lihat di sini dia. Ibu kok nak bikin Instagram? Kita bilang gitu. Oh harus Instagram ya. Aku ndak rungu loh. Harus pakai itu. Ada. Berarti sudah banyak penghargaannya sudah ibu. Ya, raih. Bukan banyak, artinya paling atas sudah Bu. Dari pemerintah. Dari pemerintah Bali itu ya? Dari pemerintah Jakarta. Oh yang benar-benar. Iya. Kan dari Jakarta tuh seluruh Indonesia dipilih. Ya, ada dari Bali ya 2, 3. Yang grup ada, yang pematung ada Pak Cokot, saya penarinya. Itu baru saja saya bikin lagu revitalisasi 6 legong, 10 tariannya Pak Kaler, terus saya bikin tutorial untuk anak-anak. Oh, ya, untuk anak-anak. Ya. Itu saya bikin untuk Kodia. Sudah disebarkan di Kodia. Terus saya bikinnya sama Dewa Brata. Begitu saya bikin jalannya, dia pakai gamelannya. Sekarang saya pakai setiap anak-anak belajar nari, saya pakai itu. Semua dasar, orang heran. Oh, dari paling dasar Bu kaki dulu. Ya, kakinya ada 6 gerak semua. Itu besok kan dia katanya mau lihat mau lihat itu. Karena besok saya ikut lantip itu. Iya. Baik. Ibu kerap membawa misi kebudayaan bahkan hingga tingkat internasional. Dan apa pengalaman yang paling berkesan untuk ibu selama menjalankan misi-misi kebudayaan tersebut? Memang beda-beda. Iya. Memang beda-beda. Orang-orangnya yang terutama. Ada orang yang tidak boleh diajar ini. Jangan saya diajar gerakan lain. Guru saya sudah paling bagus ya, bilang gitu ya. Ya, itu di namanya kotanya apa namanya ya? Masih di Amerika itu. Di Amerika. Dia pingin sekali ngajak saya ke sana. Tidak dikasih sama kepalanya itu. Kalau sekarang berangkat, ibu besok bisa datang, boleh tanya. Jangan sampai banyak. Cari waktunya, saya mau bantu dia. Gitu. Iya. Terus, jangan nih guru saya nih, gitu ya. Saya juga ke gurunya dia. Saya melihat gurunya itu tidak pernah belajar, tapi dia bisa dengan menonton. Iya. Itu geraknya sama, tapi ini sumber-sumber geraknya dia tidak pakai. Kalau mau di sini, kita harus di sini, dia ya sekedar bergerak. Tapi karena dia semangat, teman saya itu namanya, saya lupa namanya. Dia masih tetap ini datang ke sini, ya belajar. Sekarang dia sudah lolos. Oh, sebenarnya itu begini, geraknya sama ininya Bu. Iya. Kalau dia kan bebas. Kalau saya sih ada ini gerakan di sini. Yang ini yang bikin. Jadi bukan tangan saja semua gitu. Ada dibantu oleh pinggang gitu. Itu dan rasa dada juga semua itu dihidupkan, saling membantu itu. Kalau ini saja kelihatan beda memang. Itu saya bilang. Baik. Sebagai seorang maestro tari Bali, bagaimana pandangan ibu terhadap perkembangan kesenian, perkembangan seni tari Bali di Bali khususnya, dan di Indonesia pada umumnya di masa sekarang ini? Sedikit memang ini anjlok ya. Saya yang punya setiap Jumat saya menari anak-anak, pasti anak-anak diminta. Anak paling kecil pun ini, kalau sudah bisa menari saya beri ke sana, karena di sana dia betul-betul menghayati, jadi pintar dia di sana, ditonton orang itu jadi pintar. Itu banyak anak murid saya lahirnya dari sana, lahir dia mau belajar, dia mau lebih kuat ininya. Itu warung madenya itu saya sampai 10 tahunan di sana setiap Jumat itu. Ya penarinya berapa hari. Jadi saya jangan pikir uangnya, kemenangan kita untuk anak-anak, saya itu cari dikasih uang segitu berapa. Tapi kalau semua kita
ini sama anak. Iya. Oh jadi gini, dia kok asli sekolah dia ke sana. Itu kan kita yang punya, siapa dibilang. Tuh saya di sana saya cari. Saya di kesempatan itu betul-betul seperti emas ya. Iya. Ya tidak ada. Saya pernah di ini juga di Simpang Siur. Itu satu hari dikasih cuma 100.000. 100.000 saya kasih. Anak saya tidak mau, tapi saya mau. Setiap hari saya ke sana. Jam 5 sore. Jam 5 sore. Ya, anak-anak tidak perlu pintar. Tapi saya hidupin anak-anak terus. Kamu sekarang nari, besok kamu nari gini. Dia rajin. Saya kasih 2.000 aja waktu itu sudah. Ya, yang penting mobil sama sopir. Saya juga 25.000. Saya bisa punya gelungan janger, bisa saya tabung dari sana. Tidak saya pakai tabung, diberikan alat-alat itu. Ya, dan ini juga begitu caranya rumah ini. Karena murid saya bilang ini, Ibu, ada kursus yang di sana Cilinayo namanya bagus sekali studionya, Bu. Ini kan sudah lama ini. Nanti kalau kita dapat emas, kita jual emasnya yuk, Bu. Yuk. Anak laki-laki. Iya. Nanda namanya. Dia ibunya di Kendari, bapaknya di Kendari, ibunya di Jakarta. Anaknya di sini sendiri. Ya, dia kok pintarnya nari. Kamu masih nari, masih Bu. Saya jaga anak itu supaya jangan keluar dari tari. Nanti kalau tidak punya pegangan, dia gerwang-gerweng naik motor, itu saya tidak suka itu lihatnya. Nah, anak saya tekankan di situ, ibunya juga. Ibu, hati-hati punya anak bajang-bajang. Ya, itu seperti Tuhan itu memberitahu saya supaya anak-anak muda itu tidak begitu nakal-nakal di jalan. Agak sini, Bu. Maaf, agak sini. Iya, baik. Dan ininya tadi yang kesan-kesan saya yang di Amerika, kan ada waktu-waktu jeda. Saya pakai itu kadang-kadang mau menciptakan gerakan baru. Saya pergi ke Santa Cruz, ada teman saya di sana, terus saya belajar bikin hip hop gitu ya. Kan kita tidak tahu kayak apa waktu itu, ya belajar juga gimana. Itu cari kesempatan yang begitu. Kalau kita diam di rumah aja kan ini. Noni namanya anaknya Pak pelukis dari Kelungkung itu. Ya. Ibu mau ke rumah saya? Mau, saya bilang gitu. Saya mau belajar gini, ya gitu. Saya senang sekali ke tempatnya itu. Ada teman saya di Karangasem juga tinggal di sana. Dia punya gong apa. Kita harus kerjasama dengan mereka sambil kita mendalami apa-apa yang kita belum bisa itu kan ada saja sebenarnya yang perlu dipelajari ya. Dicari itu jadi tidak terbuang waktunya. Ya. Tapi kalau di tempat lain tidak ada begitu, pasti sekitar 2 hari di sana harus penuh hari dengan belajar kan gitu. Tapi di Amerika sering ada waktu-waktu yang lowong karena dia latihan 3 kali seminggu, lagi 4 kali itu ngapa? Kita tidak boleh keluar. Saya pernah ke Chicago dari sana, saya jumpa teman saya terus mengajar di sana 2 hari. Begitulah ininya, keluar duit sedikit, tapi kita ketemu dengan teman-teman. Ketemu banyak orang. Banyak orang. Iya. Baik, mengingat Ibu memiliki sanggar seni tari selama masa pandemi COVID-19 sejauh ini, bagaimana imbasnya di perkembangan kesenian di Bali, khususnya tari Bali? Iya. Di sini banyak juga tercipta lagu gending-gending sangya namanya rejang, ya itu ibu-ibu sekarang kedol menari, ibu-ibu PKK, ya tari macam-macam ada, ya lomba mau apa gitu, ibu-ibu sekarang. Jadi gara-gara COVID-19, jadi ibu-ibu juga ikut gitu. Dia pakai waktunya untuk menari. Saya di sini saya bilang, ibu-ibunya kok nonton, ayo kita nari. Saya tak bisa nari, Bu. Saya guru loh, gitu. Ayo kita nonton. Ya ke pura. Anaknya menabuh, ibunya menari. Itu jadi mengisi itu supaya dia lebih berguna aja. Jangan lihat anaknya menabuh aja, terus bisa menari. Itu seperti saya bangunkan ininya, ya. Semangatnya dibangunkan kembali. Ini juga di Banjar-Banjar sini. Di malam kan ada rejang juga. Ya.
walaupun odalannya kecil gitu, Iya. tetapi anak-anak yang menabuh juga, ibu-ibu yang menari. Oh, Ya. gitu. Kalau boleh tahu Ibu, sudah berapa banyak murid Ibu yang sudah belajar di sini? Kalau saya mulai dari tahun 73, Bu. Itu yang dicatat. Iya, Itu yang tercatat. Ya, dicatat. Umumnya satu tahun itu ganti buku 100 orang nyampe aja. Nyampe Ya. aja. Saya cuman tidak mau bikin apa namanya, tidak strict seperti pegawai-pegawai begitu. Iya, iya. Saya dibantu cucu, Iya. dibantu ini, kalau tidak sama kali bukunya aja jangan dibuang, biar bukunya itu bukti bahwa mereka sudah mendaftar, sudah Iya, selesai. iya, iya. Ya, jadi itu sebagai hitungan. Ya ribuan juga, Bu. Ribuan Ya, juga. ribuan juga. Iya. Dan ini nyatanya kan mereka yang pasti itu dia bekas murid saya. Iya. Ya, jadi dosen, sudah Iya. S3, macam-macam ya. Iya. Saya masih tetap S1 aja. Tapi mereka sih datang ke sini. Saya mau jadi itu, Bu, murid spesialisasi. Iya, nah, Iya. apa-apa. Tapi itu gimana ya, rasanya bangga gitu Bu, murid-muridnya sudah sampai ke apa S2 mungkin kayak Iya, gitu. S3 juga dia Iya. ngomong-ngomong begitu. Iya. Itu guru saya, Bu Ari, yang mengajar di Dilaras saya. Sekarang tidak ada yang belajar mencatat itu. Iya. Kalau dengar lagu sekitar terus catat. Ya, kok bisa? Sudah catat. Kok bisa? Gitu Iya. teman-teman ini. Kok bisa? Bisa. Baik, mungkin ada pesan dan harapan yang ini dari Ibu Arini pada generasi muda, untuk generasi muda di Indonesia khususnya di Bali, agar lebih mencintai budaya dan kesenian tradisional, terutama tari Bali. Ya. Mohon. Itu kan beberapa kita namanya sudah dihargai. Yang tanpa benda itu, Iya. ini kan gerak tari, Iya. sudah ada di UNESCO, di mana Iya, gitu ya. iya. Itu tidak boleh diabaikan. Iya. Kita harus ajarkan mereka tari apa yang ada di sana. Teruman legong, ya rejang itu kan ada. Iya. Kalau tidak pakai ujian. Ini kalau rejang tidak pakai ujian. Oh. Kalau yang lain-lain Pakai ujian. dipakai ujian. Ini kalau kamu di desa sudah pernah ikut ngayah sudah. Kalau ibunya saya bilang gitu, Ibu, ini anak-anak daripada dia ke tiara terus main gini main gitu, coba menari diantar ke sini, diberikan dia perhatian. Karena saya perlu juga anak-anak yang betul-betul mau latihan. Karena Iya, sekedar iya. bisa, jangan sekedar bisa. Makanya ada lomba-lomba itu, mengapa saya dapat penghargaan dari gini juga, karena saya terus dapat dari juara 1 terus. Iya. Artinya sudah dapat ininya apa namanya, yang piala bergilirnya, Iya. sampai 3 kali berturut-turut. Wow. Baru saya punya. Kalau tidak berturut-turut tidak dapat. Tidak dapat. Ya, seperti legong tuh 1 kali aja susah sekali mencari itu. Saya bilang ini susah mencarinya. Iya. Kamu harus rajin lagi. Iya. Kalau kamu pintar, ini orang lain bisa lebih pintar. Iya. Ya, jadi tidak susah cari menangkap nomor 1-nya. Iya. Itu. Oke, baik. Ya, itu saja ibunya terutama diantar Iya. ke sini, tapi ibunya dikasih penjelasan gitu. Iya, Kita kasih afirmasi wajahnya. juga di sini, Iya. kita berdoa juga. Iya. Artinya berdoa Tuhan itu berkatnya, rahmatnya itu kita terima, kita Iya. bersyukur. Tadi didengar sama anak. Begitu saya memberikan ini penghargaan sebenarnya itu, Iya. diajar begitu kan mereka harus, oh kita afirmasi supaya kita sehat. Terus afirmasi itu berdoa sebenarnya Iya. itu kan gitu. Ya, Baik. itu. Nah, ini kalau anak-anak. ada yang mau belajar tari Bali ke Ibu, mungkin bisa Ibu sampaikan bagaimana caranya dan di mana. Silakan. Sebenarnya setiap murid itu punya perbedaan-perbedaan. Saya yang belajar, saya ajar dengan ini, tidak bisa ajar cara lain. Saya banyak punya cara ya. Kadang-kadang saya pakaikan kaset dulu, umpamanya kiri depan panjang kiri meserot ledet siri lagi tayong kanan ulah, semua saya Dibuat nyanyian. namanya gerak nyanyian, lagunya itu dan nyanyiannya harus klop.
Ya itu kalau anak-anak Jawa, ada anak-anak luar itu yang paling susah, paling bisa. Ibu, saya lupa loh ini. Kamu punya masih catatannya itu? Coba didengarkan. Oh, udah bisa saya itu. Begitu dia baca itu, dengar suara saya, dia ingat lagi. Karena semua ada gerakannya itu. Kok bisa? Ya saya belajar ini, Bu. Belajar mendengarkan lagu, belajar kendangannya. Dah, kopang-kopang tuh. Kalau kita tidak belajar gitu, tidak bisa menarikan legong bagus, Bu. Karena kendang itu yang memimpin gerakan itu. Tidak bisa. Makanya yang diisi kadang-kadang iri dia. Gimana caranya? Coba cara itu, pakai cara saya. Saya tidak bisa dengar itu. Kapan ya didengarkan dulu. Jangan langsung bisa dengarkan terus-menerus. Coba dengan mulut. Saya mengajar di Tilaras kan. Da, kompang-kompang, Bu, kompang-kompang, da. Tulis ini langsung bisa dia. Dudak, kompang, semua bisa. Walaupun tidak bisa memukul, tapi di sini sudah bersuara. Itu harus bisa sebenarnya. Makanya Pak Dibia bilang memang jarang ada guru begitu seperti Bu Arini. Ini dia kalau ngomongin saya tentang apa gitu, saya langsung menyanyi di sana, mengajarkan mereka di depan umum, langsung masuk YouTube apa itu. Kan karena itu dia ngomong begitu. Jarang orang bisa begitu. Kadang-kadang lagunya dia pakai 1, 2, 3, 4. Kadang-kadang kan tidak, aksen-aksennya tidak tepat pada hitungannya itu. Kan gitu. Dia punya aksen lain. Baik. Untuk yang ingin mendaftarkan ini bagaimana, Bu, caranya? Ingin mendaftar dan ingin belajar tari Bali ke Ibu ini bagaimana caranya dan di mana? Dia kadang-kadang dengar dari siapa, dia datang, Ibu saya mau ikut ini, mau privat apa mau gabung? Saya mau privat saja, sih waktu. Kalau dia mau gabung, jangan malu, ada gede sedikit anak-anak ada. Kalau saya spesial untuk ini tidak ada, kan gitu ya. Ini pasti yang kecil-kecil yang datang. Umur 6 tahun paling tidak, paling sebenarnya kecil? 7 tahun. 7 tahun? Ya sebenarnya. Tapi ada yang 6 tahun ya di TK kecil saya terima aja sampai di sini. Ya ini dulu lari-lari dulu, dia mau ikut langsung dia menari pakai kipas. Kadang-kadang begitu, ikut tidak boleh stop. Kamu malu-malu. Nah, jangan dilarang anaknya ya Pak, biarin, saya tidak terganggu, saya bilang itu. Biar dia ke sana sini biarin aja. Untuk sanggarnya sendiri Ibu, ini di alamatnya di mana? Ini namanya Jalan Kecubung, Gang Soka nomor 1. Denpasar ya, Bali. Denpasar Bali. Ya, itu Sanggar Warini. Itu saya sudah di televisi saya, Bu. Saya ngajar bina tari dari tahun 79 sampai 89. Saya 10 tahun mengajar di sana. Jadi suara saya kadang-kadang kalau saya ngomong di pasar, itu Bu Arini ya gitu dah dia. Ya karena dia sudah dengar suara saya. Sudah itu hafal. Ya sudah, sekarang ganti dengan Trita namanya sekarang. Kadang-kadang murid saya Trita itu, Ibu bantu nak saya, nanti saya mau baris ke kupunya masuk TV ya Bu ya. Ibu jam 2 aja ke sana, harus diswab sekarang Bu. Itu dah saya gitu. Tetap saya mau bantu. Ya. Mereka sudah ngomongnya sudah tapi kadang-kadang jalan ke intarinya, mencontohi bagaimana memperbaiki yang salah, yang seperti macam itu. Dia perlu dibantu. Ini ibunya sudah dokter itu. Ya, ibunya anak itu. Ya, anak itu baru kawin kemarin, Ayu Sasrani namanya. Saya senang ininya. Saya apa sekali dia. Saya dulu pelan-pelan sekali saya ngomongin. Ya, karena geraknya itu harus makanya baru saya ngajar di televisi, banyak sekali ada kursus datang belajar karena begitu. Dari situ baru ada 13 ini sanggar hidup, terus sekarang sudah ratusan sekarang Bu. Ya karena sudah dibina oleh Dikbud, Isbud, dikasih buku-buku saya harus baca, jangan mengandelin mempercayai anak itu bisa menirukan saja. Coba ininya Bu Arini dipakai kaki harus milas begitu, ya harus begitu. Kalau dibiarkan bisa ya nenang, bisa dia nyepak. Kakinya
tidak diperhatikan kadang-kadang. Nah, kalau saya udah miles, sudah full di sini, baru diangkat. Kadang-kadang mereka ini ada kesana ke sini kan dari sudah mau di PKB pernah begitu Bu. Saya diajak mereka tuh, boleh nggak diperbaiki tariannya itu, malu saya lihatnya gitu ya. Terus penabuhnya pas gitu Pak Asito, gendengnya gimana tuh, tidak ada ngayunnya ini, legong namanya, lain loh tabuhnya. Tuh dia, man nitip penarinya saya mau perbaiki juga. Kesini saya suruh gurunya, saya kena, padahal gurunya orang murid saya. Oh, muridnya Ibu ya juga. ya Won katanya malas memperbaiki. Sekarang saya ajarkan dulu secara umum, satu orang nih, semua dek ini begini dek ya. Jangan nih Pak, jangan, kalau biasanya dia ini tidak boleh, kalau ini sudah selesai, tidak ada begitu lagi atau begitu lagi, tidak ada, selesai. Yang itu susah Bu, harus dijangkau namanya, sudah diukur seberapa kita harus jongkok, seberapa sudah punya ukuran di dalam hati. Nggak boleh baru taruh baru jongkok lagi. Nggak. Baik. Ibu ini suka berbagi, harus senang berbagi, berbagi ilmu lagi. Ya. Abadi ya Bu. Menurut saya dulu bagus ya lu, bagus kamu, tapi kamu mengajar belum bisa. Oh iya ya, tidak sulit dia, sudah dia, udah ngerti kamu. Sekarang kamu cari S2 sekarang dia bilang, sudah S2 dia sekarang. Kamu sudah menciptakan banyak, tapi bagaimana maumu? Dia kadang-kadang tidak ada gini terus pakai seledet. Orang-orang, mengapa di situ ada seledet? Saya taruh aja di situ. Itu kan baru dia bilang. Tapi kalau tidak aksen ada yang mendukung, tidak ada gunanya katanya. Buat apa di situ? Yang itu harus ada aksennya, mau kembur apa kenong itu kan semua ada. Itu perhatikan kerawitannya orang, jangan kamu sengaja taruh-taruh di mana-mana gerakan itu. Tuh. Baik Ibu, terima kasih atas bincang-bincangnya yang luar biasa ini. Jadi semoga apa yang Ibu sampaikan bisa memotivasi dan memupuk semangat generasi muda di Indonesia, di Bali khususnya, untuk lebih mencintai dan melestarikan seni budaya asli bangsa kita sendiri. Ya. Gitu. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Itu tadi sahabat Lensa Indonesia, bincang-bincang kita bersama sang maestro tari Bali, Ibu Niketut Arini, di sanggar beliau, yaitu Sanggar Warini, yang berlokasi di Jalan Kecubung, Gang Soka nomor 1, Denpasar, Bali. Ya, terima kasih dan sampai jumpa di Indonesia Lebih Dekat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.